Terima kasih saudara masih terus bersama kami di info terkini. Dan fokus terkini kali ini membahas mengenai pilkada jangan curang ya saudara. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya sampai detik ini dugaan pelanggaran pilkada itu sudah cukup banyak. Meskipun ini dugaan, temuan dan laporan tadi sudah dijelaskan sama Bang Benny. Tapi menarik tadi pernyataan dari Mas Adi yang mengatakan bahwasannya ini ada pilkada tuh harus benar-benar curang. Dan seperti apakah kira-kira tanggapan dari Pak Rahmat ya? Saya mau bertanya sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini kalau kita lihat ada pernyataan dari Mas Hadi yang mengatakan syarat wajib untuk pilkada 2024 harus curang. Ya. Pak Rahmat bisa mendengar saya Pak? Baik. Nah, gimana Pak Rahmat menanggapi mengenai hal ini Pak? Pak Rahmat? Ya, nggak seperti itu Mas. Semua pilkada itu kalau seperti itu harapannya ya bubrah semuanya. Jadi jangan sampai kemudian ada permasalahan di 1-2 daerah, beberapa daerah ya kemudian dianggap pilkada kita bermasalah semua. Jadi ada kaidah dasar sebenarnya yang kemudian Mas Adi juga tahu bahwa jangan kalau karena rusak satu jangan kemudian tinggalkan semua. Masih banyak yang baik di semua daerah. Saya yakin ada Mas Ciko di sini, ada teman-teman partai politik yang kemudian masih mempunyai hati nurani, masih mempunyai moralitas untuk penegakan hukum pilkada maupun pemilu, masih berharap bahwa masyarakat kita memilih karena pilihan hatinya, bukan karena pilihan politik uang. Itu ya, saya yakin masih ada, makanya Mas Ciko masih ada di sini, dia masih ada di partai politik karena dia masih punya harapan bahwa ke depan ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara dan sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, bahkan partai politik. Kami berharap ada permasalahan iya, ada membesar permasalahan iya, tapi kemudian kita berharap adanya redusir terhadap permasalahan politik uang, netralitas ASN, penggerakan kepala desa dan lain-lain. Iya. Tapi kalau dari temuan Pak Rahmat sendiri ini, daerah mana Pak yang paling banyak mungkin temuan yang paling besar gitu dari tingkat kecurangan ataupun tingkat dari temuan dan laporan yang ada di Indonesia Pak? Sulawesi Tenggara, kemudian Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Barat, ada Nusa Tenggara Timur, ada kemudian Sulawesi Utara. Baik. Nah, kalau dari yang paling sekarang lagi kena gongnya ini kan Jawa Tengah ya Pak ya, kalau kita lihat ya. Di media sosial juga banyak sekali yang mungkin membicarakannya. Mungkin bisa dielaborasi Pak, seperti apa Pak? Pertama karena adanya penggerakan kepala desa. Kemudian ada indikasi dugaan tersebut. Kemudian juga karena wilayah yang melakukan pilkada itu 38 wilayah. Ya. 33 atau 38, sehingga kemudian ya pasti akan banyak hal-hal yang berbentuk pelanggaran, netralitas ASN dan lain-lain. Oke, baik Pak Rahmat. Gitu, Mas. Baik, Pak Rahmat, saya ke Mas Adi sebentar ya Pak Rahmat. Mas Adi, gimana Mas Adi? Berarti saya izin Mas ya, agak terganggu ini ya. Oh iya. Salam buat Mas Ciko, semoga kita berharap pilkada kita akan semakin lebih baik lagi. Mas Adi, kita berharap politik uang pasti bisa diredusir Mas Adi ya. Amin. Ini di tengah. Satu lagi saya setuju dengan Mas Ciko. Jadi belum ada kesepakatan partai politik yang ajak menjelang pilkada ini. Jadi persoalan lagi nih, Mas. Karena terlalu dekatnya antara pemilu dan pilkada. Ini persoalannya Mas Adi juga tahu sebenarnya. Jadi jangan selalu dekat antara pemilu dan pilkada. Harus ada batasan 2 tahun itu minimal. Sehingga kemudian teman-teman sudah punya koalisi-koalisi yang terbentuk di daerah. Sekarang tidak ada. Yang kami takutkan adanya politik uang untuk mendapatkan kandidasi. Itu yang paling jadi masalah ke depan. Oke, baik kalau begitu. Karena terdekat pilkadanya. Iya. Nah, saya ke Mas Adi sebentar. Mas Adi, tadi tidak semuanya itu nakal gitu ya. Tidak semuanya itu jahat gitu ya. Tidak semuanya harus dicurangi. Tapi ya mungkin sebagian aja. Tapi kok jadi ya rusak semuanya. Mas Adi, gimana tanggapan dari Pak Rahmat tadi? Ya saya kira begini Mas ya, karena kita bicara bahwa hal-hal yang sifatnya pelanggaran itu kan tuntas dan selesai. Sehingga tak ada lagi perbuatan-perbuatan yang diulang dalam setiap pilkada ataupun pemilu.
Ini kan problem soal netralitas aparatus negara, soal ASN, soal politik uang, oknum-oknum penyelenggara. Ini kan selalu terulang. Ini kan kemudian jadi tanda tanya. Jangan-jangan selama ini pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan terhadap Bawaslu itu tidak pernah tuntas, tidak pernah memberikan efek jerah, dan yang paling penting memang tidak bisa mengungkap siapa sebenarnya aktor utama yang melakukan ini semua. Kalau ini selalu terjadi, maka diskusi soal kecurangan dalam pilkada ya hanya menjadi sebuah diskursus yang sifatnya normatif, tidak ada ujung, dan kemudian persoalannya akan selalu terulang. Kita tentu berharap di kemudian hari bahwa Bawaslu dan tentu saja Sentra Gakumdu secara umum akan menjadi lokomotif terdepan yang kemudian dipercaya oleh publik, yang melakukan sweeping terhadap semua pelanggaran, sehingga pelanggaran itu tidak terulang dan orang yang melakukan tidak terjadi lagi. Ini yang sepertinya memang menjadi pertaruhan kredibilitas untuk penyelenggara secara umum. Tentu saya tidak ingin menafikan bahwa Bawaslu itu tidak berbuat apa-apa. Ada juga yang dilakukan, tapi kan kalau dilihat tingkat persentasenya, apa yang dilakukan, apa yang ditemukan dengan hal-hal yang sifatnya dieksekusi, itu kan jauh sekali jomplangnya yang tidak tuntas. Ini yang saya kira memang menjadi PR kita bersama, Mas, tentang penyelenggaraan pilkada. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa untuk menang dalam pilkada itu curang securang-curangnya, saya sebenarnya ingin memberikan satu kritik. Itu yang terjadi dalam pilkada kita, bahwa kecurangan itu adalah syarat utama untuk menang. Apalagi dalam undang-undang kan diatur, ada batas-batas tertentu yang boleh dan tidak untuk diajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Seperti misalnya dalam kasus pilkada di Banten, karena pemilihnya kurang lebih 8-9 juta, kalau kalahnya itu melebihi 1,5%, itu nggak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Karena Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili sengketa hasil. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu, orang yang ingin bertanding di Banten misalnya, sebisa mungkin menang ya lebih dari 2%, syukur kalau 3%, 4%. Jadi yang kalah sekalipun menemukan indikasi kecurangan, dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak akan ada ujungnya dan tidak ada pangkal penyelesaiannya. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan sebenarnya. Baik Mas Adi, sebelum Pak Rahmat begini, Pak Rahmat mungkin menanggapinya, silakan Pak Rahmat. Terbantahkan ya? Aktor utamanya belum ketemu-ketemu katanya. Terbantahkan apa? Aktor utamanya belum ketemu-ketemu ini kalau kata Mas Adi tadi katakan. Aktor utama yang jelas yang pertama para kepala desa, ASN sudah ada, bahkan sudah ada yang kemudian diberhentikan, sudah ada, sebenarnya sudah selesai kasusnya. Kalau yang terbukti lanjut terus ke ASN dulu di pemilu, sudah kemudian diberhentikan, ada yang kemudian dihentikan jabatannya, ada kemudian dikurangi gajinya, ada kemudian kena surat teguran, masuk ke dalam SKP dia, surat penilaian dia sebagai PNS. Nah, satu lagi bahwa sekarang MK sudah berbeda, Mas Adi. Misalnya kasus kemarin di Saburai Jua, itu kan pelanggarannya kena, bukan kemudian dia tidak masuk lewat 2%-nya. Itu menariknya Saburai Jua. Beberapa kasus yang lain juga sudah mulai MK menilai. Pertama kali yang ditanya adalah Bawaslu kerjanya gimana? Itu akan ditanya sebagai pihak memberi keterangan. Mas Ciko juga pasti melihat pada saat pemilihan umum. Nah, sengketa hasil yang dilakukan di pemilihan bukan hanya dari persentase menang, tapi juga dari substansi penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kami juga tidak menafikan adanya penyelenggara yang nakal, terbukti juga kan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beberapa penyelenggara diberhentikan. Jadi ada juga indikasi dari Mas Adi juga benar, bukan kemudian tidak ada, tapi juga ada yang benar bahwa terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan ataupun pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya. Begitu, Mas. Baik. Jadi saya lihat ke depan akan semakin lebih baik, teman-teman hakim MK lebih baik lagi. Semoga juga penyelenggara pemilu akan lebih baik lagi. Baik. Tidak ada juga persoalan mengenai sirekap yang kemudian bermasalah dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah berbagi informasinya kepada kita semuanya. Selamat malam Pak Rahmat. Bang Ciko. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal tadi yang menarik Bang Ciko tentang statement Pak Rahmat. Tapi yang paling saya garis bawahi tadi 2 tahun. Ternyata Pak Rahmat butuh waktu juga ini ya. 2 tahun ya. Dan mungkin nanti jadi evaluasi nanti ke depannya. Tapi kalau dari pernyataan Pak Rahmat tadi Bang Ciko, tanggapannya? Saya ada setuju tadi terkait dengan perlu butuh waktu ya. Dan tadi menarik yang disampaikan bahwa lebih baik waktu itu agak panjang supaya terbentuk koalisi-koalisi itu dan tidak ada politik uang untuk membeli partai-partai politik ya kan dalam waktu yang singkat untuk kemudian memberi mahar untuk bisa mendapatkan dukungan dan lain-lain. Ini menarik dan ini masukan yang sangat baik. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal pelanggaran kembali lagi permasalahannya adalah di sanksi. Ya, tidak pernah ada sanksi yang serius. Kita belum pernah melihat sanksi itu. Tadi kan kita dengar kepala desanya dipecat, ininya dipecat. Tapi kontestannya nggak dianulir kemenangannya, ya kan? Dia tidak didiskualifikasi. Padahal kan sumbernya hampir bisa dipastikan adalah tadi aktor utamanya hampir bisa dipastikan adalah si kandidat itu sendiri, salah satu dari kandidat, ya kan? Walaupun dia tidak tahu sekalipun seharusnya dia juga terkena sanksi menurut saya dan ini akan membuat efek jera dan juga efek sehingga si kandidat ke depannya juga akan mengawasi timnya untuk bekerja dan serius dalam menjalankan ini dan mewanti-wanti semua jajarannya untuk tidak melakukan money politics misalnya atau bila dia dalam posisi kekuasaan tidak kemudian menggerakkan aparat kepala desa dan lain-lain. Nah ini menarik dan ini kita melihat banyak sekali pelanggaran dan PDI Perjuangan sendiri juga banyak melaporkan. Nah, kita tadi membahas soal Jawa Tengah misalnya, tapi alhamdulillah terkait dengan Jakarta memang cukup landai ya permasalahannya nggak terlalu banyak. Tapi kembali di Jawa Tengah itu menarik dan yang menarik itu tadi kenapa bisa terang-terangan ada satu kejadian di mana kepala-kepala desa itu berkumpul di satu hotel di tempat umum. Itu kan artinya kayak nantangin gitu loh. Ya kan bahwa nggak ada masalah ini pelanggaran kecil ya kan orang akan tutup mata dan lain-lain atau mohon maaf atau mungkin beberapa oknum di bagian penyelenggara juga sudah ditutup mulutnya dengan cara-cara tertentu misalnya gitu ya. Kita nggak boleh menutup mata terkait itu. Dan ini sesuatu hal yang contoh yang bahwa dia berani melakukan itu di tempat umum, ya kan berkumpul tempat umum, artinya secara terang-terangan dan ini masih terjadi sampai hari ini, artinya ada beberapa hal yang memang harus dirubah dan saya lebih condong untuk bicara soal sanksi tadi dan kembali lagi sumbernya itu harus tidak harus bisa dibuktikan secara 100%, tapi langsung aja kalau memang dari pihak kandidat ini ya kandidatnya yang didiskualifikasi. Jadi itu akan menimbulkan efek jera. Efek jera itu akan hanya muncul ketika itu yang terjadi karena dia meresikokan semuanya, segalanya. Ya kan resiko itu sangat besar untuk kemudian dia ke depan akan betul-betul mengawasi timnya sendiri untuk tidak melakukan kecurangan-curangan atau berupaya untuk tadi kalau dalam posisi kuasa menggerakkan aparat dan lain-lain. Mas Adi tadi sempat mengeluarkan statement bahwasannya syarat wajib pilkada 2024 harus curang gitu. Gimana? Tidak hanya 2024 rasa-rasanya ya. Saya ini kan di politik udah 25 tahun ya dari tahun 98 artinya sejak pemilihan langsung sudah menjadi sebuah sistem di negara kita dan kita memang melihat ini bukan hal yang mengagetkan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno tadi karena memang begitu keadaannya gitu. Sedikit atau banyak pasti ada kecurangan-curangan yang dilakukan gitu. Sengaja maupun tidak sengaja kadang-kadang ya kan, tapi lebih banyak sengaja sih. Dengan waktu yang singkat? Dalam waktu yang singkat itu banyak sekali itu bisa dilakukan dan khususnya orang-orang yang dalam posisi kekuasaan itu kadang-kadang ya ini kan human nature ya untuk tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya untuk kemudian meraih kemenangan. Baik, saya ke Mas Iqbal. Temuan Perludem apa saja mungkin yang terkait dari tadi ada kepala desa yang diarahkan begitu ya sampai mereka kabur dan tadi ada gerakan paling menarik GMT gerakan tutup mulut. Ini ada temuan-temuan seperti ini Perludem gimana? Baik, pertama memang secara lingkup besarnya Mas, temuan-temuan ini kan menunjukkan satu masalah secara general gitu ya, abuse of state power yang terlihat nyata gitu ya. Seringkali kita mengartikan penyalahgunaan sumber daya negara itu hanya sebatas pemberian bansos gitu. Tapi kan sebetulnya itu terbagi dalam 4 aspek gitu ya. Secara institusional, bagaimana sikap netralitas ASN, kemudian pemangku kebijakan, pejabat publik, ya termasuk TNI, Polri, apakah mereka terlibat atau enggak gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga secara penganggaran, ya ini kan juga mungkin banyak yang kurang menyorot
kayak gitu ya, penganggaran di suatu tempat tertentu, misalkan ada desa yang kemudian dapat limpahan dana kucuran yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya, dan memang di Jawa Tengah lebih banyak kayak gitu yang contoh-contoh seperti itu ya. Terus kemudian kita bisa lihat juga nih kerangka hukum kemudian yang juga dikooptasi gitu ya, dan tentu kita juga bisa lihat ya secara kesadaran publik kita terhadap praktik ini memang cukup minim gitu ya. Nggak semua masyarakat itu memahami bahwa oh ini loh tentang ketidaknetralan seseorang. Nah, kalau misalkan tadi kan disebutkan ada beberapa angka gitu ya yang memang dari hasil laporan yang kemudian diterima oleh teman-teman Bawaslu gitu. Kalau misalkan secara kepala desa setidaknya per 28 Oktober kemarin gitu ya, kita menemukan ada sekitar 195 kasus netralitas kepala desa gitu. Yang artinya tersebar di 25 provinsi yang dinilai melanggar ketentuan daripada prinsip netralitas yang ada. Ada mobilisasi aktif di Jawa Tengah, itu salah satu perkara yang ditemukan. Tapi selain itu kita bisa lihat misal di Sulawesi Tenggara ada 25 perkara yang ada. Di Jawa Tengah ada sekitar 11 perkara, di Lampung ada 8 perkara, di Jawa Timur ada 7 perkara. Yang notabene rata-rata itu adalah masalah-masalah yang mungkin terdengar klise gitu ya. Pengarahan dan mobilisasi, pengundang calon kepala daerah, kemudian hadirnya pejabat publik di tempat-tempat kampanye, kemudian pemasangan alat peraga di lingkungan kantor pemerintahan desa. Ini kan kenapa semua ini sering terjadi? Karena memang ada bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut. Ini kemudian dibuktikan nih, misal salah satunya dari buku Tyranny of Minority-nya Levitsky misalkan menyebutkan jangan-jangan hari ini bukan orang-orang pejabat publik ini menentang aturan-aturan yang ada, tapi mereka emang cuek dan bodo amat. Kan kalau narasi-narasi yang sering beredar kan akhirnya kita bisa menunjukkan hal tersebut gitu ya Mas. Memang mereka yang sudah cuek itu ya sudah ada tapi tiada, ya sudah mereka lakukan. Dan ditambah lagi memang beberapa aturan kita seolah ada celah hukum di sana. Misal dalam politik uang misalnya, ketika itu dilakukan oleh di luar tim kampanye misalkan, itu kan sulit untuk dilakukan penindakan. Selain itu misalkan hari ini yang lagi ramai nih masalah pasar murah bansos. Itu kan yang secara regulasi mungkin bisa dikoreksi kalau salah Pak. Itu kan belum ada ya seingat saya regulasi yang jelas. Yang ada hanya kesepakatan antara Bawaslu dengan Sentra Gakumdu bahwa harus 50% harganya dari harga pasar rata-rata. Artinya kalau 100.000 harus 50.000. Tapi kan praktiknya enggak. Di Jakarta paling dekat ada salah satu paslon gitu ya, dia menjual Rp5.000. 10.000 rupiah untuk kemudian harga nominal barang 150.000. Ini kan artinya memudahkan itu semua terjadi ya. Entah kemudian pertama secara tersistematis dan terstruktur, yang kedua juga terjadi secara non struktural. Ini masalah yang cukup kompleks sebetulnya kalau misalnya kita mau bedah satu persatu, dan itu yang kami temukan dalam beberapa hari ke belakang dan mungkin akan bertambah karena Perludem sedang melakukan pemantauan itu di beberapa daerah juga. Jadi memang sepertinya nih kalau saya bisa katakan ya Bang Ciko dan Mas Beni, yang calon jadi kandidat ini kan orang-orang yang terpelajar gitu kan. Bahkan ada petahana juga gitu ya. Tapi sering sekali mungkin duga-dugaan itu dan sepertinya membiasakan kecurangan itu ada tanpa menutup mata. Saya juga bingung sebenarnya ini apakah memang diizinkankah oleh mereka memang punya niatan seperti itu atau tim sesnya saya juga nggak tahu ya karena ini dugaan semuanya. Tapi mungkin Pak Beni gimana kalau melihatnya? Ini kan bisa dikatakan mereka orang-orang yang sudah lebih pintar lah begitu Pak. Gimana Pak? Kalau jadi politisi itu kan pasti pintar Pak. Kalau nggak pintar itu pasti nggak lulus itu. Ya. Nah, saya mau mengatakan gini, Bawaslu ini kan punya tugas pokok itu kan melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, dalam konteks penindakan ini kan kita sebagai penegak hukum gitu ya. Nah, problem di kita itu kan budaya hukum kita ini kan masih lemah. Ini contoh, bukan kita nggak ngapa-ngapain ini ya Mas Fahmi. Artinya selama tahapan kampanye, kami ini betul-betul mengawasi setiap kandidat ini kampanye di lapangan. Dan tak henti-hentinya mengingatkan, jangan melakukan politik uang, jangan melibatkan aparatur, ASN ya, termasuk melibatkan komisaris ya, dan direksi dan seterusnya. Nah, contoh nih supaya konkret. Kami melakukan penelusuran tentang dugaan politik uang. Ini dilakukan oleh salah satu anggota dewan. Ya. Dia modusnya itu syukuran. Karena kan habis kepilih nih. Nah, tapi sekaligus kampanye di sana. Ada barang bukti ya. Nah, di dalam goodie bag itu ada bahan kampanye sekaligus ada uangnya. Kita minta jajaran kami ya di tingkat kota. Ini kebetulan di Jakarta Selatan ya.
untuk melakukan penelusuran. Nah, ketika kami datang ke lapangan, kan kita kan butuh saksi, ya kan? Ya. Butuh apa namanya ini, barang bukti, kan begitu. Yang disampaikan Pak Ketua tadi betul, Pak Rahmat Bagja ya kan, beliau mohon izin nih Pak Ketua, kalau masih bergabung. Ya, jadi pada gerakan tutup mulut, jadi kan kalau nggak ada saksinya kan nggak bisa kita proses. Kita ngomong dalam konteks apa namanya penegakan hukum ya. Kalau kita ngomong penegakan hukum itu minimal kan ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat formil dan syarat material. Nah, dalam konteks material kan harus ada saksi, harus ada alat bukti, harus ada apa namanya ini ahli dan seterusnya gitu ya. Tapi yang susah di dalam konteks penegakan selain durasi waktu yang disampaikan Pak Ketua tadi yang sangat singkat, juga kita mengumpulkan istilahnya mencari saksi ini bukan perkara gampang gitu ya. Terus yang kedua, di Sentra Gakumdu ini kan ada 3 institusi yang besar. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Problem fundamental di Republik kita itu kan soal koordinasi. Ya, artinya mengkoordinasikan 3 institusi yang di dalam Sentra Gakumdu ini juga tidak mudah itu ya. Ini yang pengalaman setidak-tidaknya pengalaman saya ya dalam memproses perkara. Atau yang baru nih, kami juga lagi melakukan penelusuran ini teman-teman di jajaran Jakarta Pusat. Karena beberapa hari yang silam itu kan ada salah satu utusan ya khusus Presiden yang menggelar sebuah acara ya di Sarinah, lalu mengundang salah satu pasangan calon. Meskipun itu diklaim bukan kampanye gitu ya. Tapi kan kita sebagai Bawaslu kan nggak boleh nutup mata dan telinga. Karena itu secara informasi di media sosial udah ramai sekali gitu ya. Nah, memang ini sudah kita proses juga penelusuran di dalam apa namanya Sentra Gakumdu juga di Jakarta Pusat. Nah, dalam menentukan nih contoh misalkan, apakah seseorang ini yang utusan khusus ini pejabat negara bukan kan gitu. Nah, misalkan versi dari polisi dan jaksa mengatakan yang namanya pejabat negara itu sangat limitatif, ya kan? Presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, itu ya, DPR, bupati, wali kota dan seterusnya. Nah, kalau utusan khusus ini apa kan gitu kan? Mungkin secara awam yang namanya utusan khusus presiden pasti diandaikan pejabat negara. Tapi di dalam pembahasan ya, ini bersama penegak hukum loh ya, yang punya kewenangan gitu ya. Ini masih belum clear, ya kan? Apakah beliau ini pejabat negara atau bukan? Atau penyelenggara negara? Nah, ini kan di dalam konteks hukum kan menjadi juga apa namanya? Ambigu ya. Harus jelas gitu kan. Karena di dalam penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan penyidik dan jaksa, itu kan yang diurai unsur. Nah, unsur itu satu-satu. Unsur subjek hukumnya siapa, ya kan? Lalu pelanggarannya apa, diatur di pasal mana, dan sanksinya. Nah, kalau kita tidak bisa mengurai, biasanya perdebatan ini kan berhari-hari. Ini contoh juga supaya publik apa namanya tahu dinamika di dalam ya, karena kan dalam penanganan di Gakumdu itu kan sifatnya tertutup. Beda kalau kami menangani perkara sengketa proses. Itu bisa sidang terbuka untuk umum. Nah, kalau klarifikasi, dugaan tindak pidana pemilihan, itu kan penyelidikan tertutup. Publik nggak boleh lihat. Kami membahas sebuah perkara itu ya. Artinya ada pra-pembahasan. Kalau di Jakarta ini saya buat tradisi ya, pra-pembahasan. Lalu nanti ada pembahasan. Supaya apa? Kita menyamakan frekuensi dulu. Nah, kalau kita sudah pembahasan, ini kita biasanya mulai dari sore sampai jam 12 malam belum selesai. Tapi kan lagi-lagi di dalam penanganan perkara ini kan ada durasi. Itu bagian dari menjamin kepastian hukum kan itu ya. Nah, memang kepastian hukum ini selalu tegangannya kan dengan keadilan. Nah, antara yang kepastian hukum dan keadilan itu kan selalu menjadi ini ya, apa namanya, tegangan yang abadi itu ya. Nah, kita kerap kali habis waktu ya untuk pembahasan, dan mungkin bagi publik itu kan tadi misalkan Mas Ciko atau Mas Adi ya, termasuk dari Mas Iqbal dari Perludem yang sangat kritis. Ya, kita nggak apa-apa. Kalau saya secara pribadi apa namanya bagian kritik itu kan bagian dari kita dalam proses demokrasi juga ya. Tapi dalam arti kalau misalkan Bawaslu dikatakan tidak berbuat apa-apa, itu sebenarnya
apa ya istilahnya itu pendapat yang sesat juga itu ya. Karena kami itu juga berjibaku gitu ya. Bahkan nonstop ya, karena kalau perkara di pidana pemilihan ya ataupun administrasi ini kan harinya hari kalender. Jadi kami itu sama sibuknya dengan tim sukses. Jadi pagi, siang, sore, malam itu nangani perkara, Mas. Jadi ini yang juga publik harus ketahui. Memang proses ini kan tertutup ya. Kami tidak bisa membuka secara istilahnya tidak bisa kami buka secara terbuka oleh publik. Tapi setidak-tidaknya malam ini saya buka tipis-tipis. Nah, supaya bahwa kami di dalam Bawaslu ini ya itu dinamika yang terjadi itu. Kurang lebih begitu. Iya, jadi prosesnya sama nih Bang Ciko ya. Yes. Waktu juga membutuhkan. Ternyata Bawaslu juga butuh juga. Tapi kan kita jujur ya, kalau boleh saya tambahkan, kita juga nggak boleh kalau mau fair, kita juga nggak boleh menyalahkan sepenuhnya pada penyelenggara ya terkait ini. Kita harus menyalahkan pada diri kita juga masing-masing, masyarakat, begitu juga para politisi ya. Permasalahannya ini kan kita ini kan seperti masyarakat primitif dalam tanda kutip. Apa tuh masyarakat primitif? Yang selalu bergerak dan berpikir terkait dengan hukum aja. Menurut saya itu primitif. Karena masyarakat yang lebih peradaban yang lebih maju, mereka akan lebih berpikir terkait dengan etika dan moral. Ya. Etika dan moral ini kadang-kadang tidak diatur dengan hukum, dan malah kalau kita melanggar etika kadang-kadang bahkan sering itu tidak melanggar hukum. Tapi kan patokannya selalu in the name, atas nama negara hukum, selalu seakan-akan hukum itu menjadi panglima dalam tanda kutip, dan itu sesungguhnya menurut saya nggak pas. Karena yang harus menjadi panglima bagi para politisi khususnya itu lebih ke etika dan moral. Karena Anda ini adalah orang terhormat, Anda diharapkan bersikap dan berperilaku lebih daripada orang-orang yang biasa. Nah, ini saya memberikan satu contoh, misalnya ya, bila pucuk pimpinan kekuasaan itu memberikan endorsement bagi salah satu paslon misalnya, kan selalu langsung dicari-cari tuh pasalnya nggak ada melanggar, ya kan? Tapi bukan itu, that's not the problem. Problemnya ini kan masalah kepatutan, kepantasan. Karena apa? Dengan seseorang dalam posisi puncak kekuasaan ya, posisi yang cukup di atas lah ya, atau paling atas bahkan, itu kan ketika dia mengatakan sesuatu itu bisa memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran abuse of power atau penggunaan instrumen negara yang dilakukan oleh bawahannya. Karena mereka bisa mengartikannya, oh itu yang mau bos gue, ya kan? Lalu mereka berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang tadi melanggar hukum, gitu. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh masyarakat Indonesia, makanya kita nggak pernah naik kelas dalam soal civilization. Menurut saya itu, kalau kita perhatikan di negara-negara yang lebih maju dan lebih lama berdemokrasi dari kita, hal-hal seperti ini betul-betul diperhatikan gitu. Orang dipanggil Your Excellency, dipanggil anggota dewan yang terhormat, bukan artinya Anda terhormat dengan sendirinya, karena ada harapan Anda berperilaku terhormat. Artinya apa? Bukan hanya berbasis terkait dengan hukum, tapi juga etika dan moral yang levelnya, values-nya harus lebih tinggi dari masyarakat biasa. Baik, Mas Iqbal, gimana tanggapannya? Ya, sebetulnya itu kan menunjukkan satu hal yang juga dinotis gitu ya. Artinya hari ini etika politik pejabat publik itu kan menjadi satu persoalan yang cukup banyak muncul gitu ya per hari-hari ini. Paling dekat ya pemilu kemarin lah, dari mulai pemilu gitu ya, adanya cawe-cawe di sana sini, kemudian adanya keikutsertaan penampilan pejabat publik, endorsement yang dilakukan gitu ya, itu kan termasuk. Kemudian pernyataan-pernyataan yang kami kira akan memunculkan multitafsir ya, terutama ketika kemarin kita melihat ada salah satu endorsement yang cukup bikin geger juga gitu ya. Yang artinya apa? Artinya kita bisa lihat bahwa satu hal penting memang memahami apa yang disebut dengan institutional forbearance. Apa yang kemudian diartikan gitu ya, salah satunya yang pernah dinotis juga oleh Levitsky juga gitu ya, salah satunya tentang batasan-batasan institusional seseorang pejabat, seseorang pemangku kebijakan dan pemangku jabatan gitu ya. Yang artinya karena masalah etika ini kan kemudian akan sulit ketika diatur dalam hukum. Artinya kan seperti itu. Nah, tapi etika ini juga akhirnya cuma ditaruh di pojok ruangan. Yang artinya memang ini akan memunculkan banyak titik stagnan dalam kesadaran politik dan juga kedewasaan politik, ya termasuk pejabat publik hari ini gitu ya. Karena mereka tidak mampu menahan diri. Menjadi pejabat publik termasuk menjadi orang aktor politik itu kan artinya harus menahan diri banyak-banyak gitu ya. Karena mereka punya kekuatan untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan tertentu. Yang artinya ketika seseorang itu berkata A, maka bisa saja publik mengikuti hal tersebut. Bawaslu misalkan hari ini.
kami kira memang dari awal konsepsi atas apakah kemudian Bawaslu sebagai pengawas pemilu misalkan, apakah mampu untuk menangani 545 daerah. Kami pikir dengan jumlah orangnya aja itu udah nggak mungkin gitu. Kan seperti itu. Kemudian inisiatif masyarakat sipil misalnya, organisasi masyarakat sipil hari memang banyak sekali gitu ya. Tapi kita juga punya keterbatasan gitu untuk menangani itu semua. Yang artinya apa? Artinya adalah harusnya momen-momen ini jadi tamparan jelas dan masyarakat harusnya boleh untuk mengata-ngatai pejabat politik yang tanpa etika politik. Karena sejatinya mereka sudah tidak mempunyai etika bernegara dengan baik. Ngata-ngatain gimana tuh? Ya terserah mereka mau kritik dengan keras mungkin. Atau mungkin ada demonstrasi gitu ya, atau kemudian menindaklanjuti dengan hal-hal yang lebih pantas ya, dengan sesuai dengan aturan yang berlaku misalkan. Itu kan bisa mereka lakukan. Cuma kan hari ini kita juga cenderung takut ya untuk membicarakan itu secara gamblang gitu ya. Okay. Tapi kalau dari Perludem sendiri, ada nggak sih teman-teman yang mungkin bisa dikatakan gini, ini sebenarnya kayak beretika politiknya, apakah yang calon-calon kandidat nanti ini, mereka tuh nggak ngerti atau memang hanya memaksakan seperti kata Bang Ciko, shortcut-nya aja supaya cepat karena keterbatasan waktu yang cukup singkat. Perludem ada nggak sih data-data segitu kalau mereka tuh memang benar-benar tahu ini berpolitik dengan baik, jujur dan benar, ada nggak sih gitu? Ya kalau kita lihat gitu ya secara umum saja gitu ya Mas ya. Ya tadi kan sempat disinggung tuh, orang-orang ini kan sebenarnya sudah para sarjana gitu ya, sudah menempuh pendidikan, mereka bahkan banyak juga dari kalangan aktivis misalkan yang semasa mahasiswanya mungkin banyak berteriak tentang demokrasi dan lain sebagainya. Artinya kan mereka orang-orang yang paham gitu ya. Itu kenapa tadi saya notisnya adalah mereka adalah orang yang cuek terhadap itu semua. Mereka memilih untuk tidak mempedulikan hal tersebut gitu ya. Di lain sisi memang ya kita juga secara hukum kita memang juga tidak sekuat itu untuk menanggulangi itu semua. Setidaknya seperti ini Mas, kalau misalnya kita bisa lihat percontohannya, ketika hari ini perkembangan penegakan hukum kita segini misalkan, kreativitas mereka untuk melanggar itu bertambahnya segini gitu. Itu kan yang bisa kita lihat perkembangannya dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada gitu kan. Artinya kemarin beberapa waktu lalu misalnya kita mendapatkan satu insight gitu ya. Di tahun 2000 masalah politik uang misalnya, 2014 itu kan gila-gilanya tuh politik uang pas pemilu. Namun kemudian sudah cukup melandai gitu, ada artian sudah ada arah ke arah yang lebih baik di pemilihan selanjutnya di 2019. Namun kemudian jomplang lagi. Ini kan kebetulan ada satu hal yang bisa kita lihat bahwa kemunduran dan kemajuan ini juga lagi dan lagi juga ditunjukkan oleh bagaimana sikap dan perilaku pemimpin kita. Budaya cawe-cawe misalkan hari ini kan hype-nya di 2024 nih, kedengaran di sana sini gitu ya. Karena kan di 2024 ini secara tidak tahu malu banyak pejabat publik dan pejabat politik hari ini, pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan menunjukkan itu semua. Ini loh saya boleh untuk melakukan itu semua dan saya siap untuk membackup itu semua karena mereka melakukan endorsement kepada calon-calon yang curang. Kan seperti itu. Dan salah satu konteks juga yang mungkin bisa membuktikan itu adalah nanti kalau kita mau membahas sedikit tentang kota kosong. Itu benar-benar menunjukkan bagaimana budaya pragmatis gitu ya, budaya shortcut gitu ya, budaya bypass dan budaya curang apapun itu yang kemudian orang-orang ingin mendapatkan cara kemenangan dengan melalui hal yang instan. Oke. Kalau kita berbicara mengenai netralitas ASN sendiri ya, dari Perludem ada nggak sih bagaimana mungkin skema yang baik agar netralitas ASN ini benar-benar bisa kita dapatkan dengan baik gitu? Karena sampai dengan saat ini ya masih ada aja Bawaslu pelaporan temuan dan masih banyak aja Pak ya di seluruh Indonesia tentunya. Kalau dari Perludem gimana? Sebetulnya yang pertama kami menyayangkan sebetulnya pembubaran KASN sih. Ini masih kami sangat sayangkan gitu ya. Dan kami dengan beberapa organisasi sipil juga masih melakukan persidangan gitu ya di JR terkait hal tersebut. Namun selain itu memang dengan berbagai perkara gitu, berbagai masalah dan berbagai tindakan yang mencatut netralitas, kami kira kalau misalkan secara aturan itu sudah kompleks sekali masalah ASN. Banyak sekali aturan yang mencakup dan menerangkan itu semua baik di Undang-Undang Pemilu bahkan di Undang-Undang ASN seperti itu. Namun kiranya sedari awal gitu ya, dengan kemudian pengawasan yang lemah terhadap mereka, kemudian juga ya sifatnya kan mereka baru ditindak setelah dilapor ya. Masalahnya ketika satu kantor kecamatan misalnya melakukan kecurangan, siapa yang mau ngelapor gitu kan. Masyarakat juga oke, hari ini masalah punya kebebasan untuk kemudian melaporkan itu. Cuma kan masalah selanjutnya adalah pembuktiannya itu kadang sulit. Kita ambil contoh misalkan di Balikpapan gitu ya, kan sekarang sudah ada yang masuk ke meja persidangan terkait netralitas. Tapi bisa kita lihat gitu ya, kan itu ada 43 perkara tuh. Cuma satu doang tuh yang kemudian ditindaklanjuti.
Sisanya apa? Sisanya adalah tidak bisa dibuktikan gitu ya. Entah kemudian objektifnya terpenuhi tapi subjektifnya tidak, entah sebaliknya. Kayak gitu. Artinya pembuktian ini juga sangat sulit gitu. Pembuktian dalam kerangka hukum kita kan cukup sulit dan ya tadi lagi-lagi masalah waktu ya. Tapi selain itu memang cukup rumit gitu ya. Kompleksitasnya tinggi gitu. Dan ini juga kita bisa lihat misal pembelajaran di mana? Di ketika pemilu kemarin hasil PHPU. Itu kan pembuktian luar biasa susah gitu. Artinya orang-orang tahu nih celah-celahnya nih kan ya karena orang politik ini kan pintar-pintar cerdas betul mereka ini kan bahasanya kan. Karena cerdasnya juga akhirnya culas juga gitu. Mereka melihat gitu ya ada peluang-peluang ini ya yang mereka juga bisa bermain di sana sehingga masalah-masalah ini nggak lagi dan lagi akhirnya dianggap normal. Dinormalisasi karena semuanya bermain kayak gitu. Hampir semuanya meskipun ya kita perlu berpikir positif masih banyak yang tidak terlibat ya. Tapi dalam banyak temuan dan memang banyak ditemukan ya itu banyak yang terlibat dalam itu semua. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko sebentar ya, Pak Benny. Bang Ciko, kita lihat Pilkada 2024 yang memakan waktu yang cukup singkat. Tadi dari Pilpresnya, persiapan juga harus cukup cepat mungkin gitu ya. Bahkan banyak juga kotak kosong lawan gitu ya. Bang Ciko melihat secara keseluruhan Pilkada 2024 ini seperti apa, Bang? Gini, terlepas dari tadi ya, waktu yang singkat dan dilakukannya serentak. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya ya alhamdulillah bisa terlaksana, ya kan? Masih ya kan ini kan akhirnya bisa juga gitu ya berjalan gitu ya walaupun tadi tidak maksimal ya. Sekali jujur kalau dari partai politik sendiri ini dari point of view partai politik adalah satu. Kami punya kesulitan di daerah untuk mencari calon yang ingin maju. Ya, untuk betul-betul calon yang jagoan elektoral dan tanda kutip karena kemarin sudah ada kontestasi pileg di mana biasanya mereka juga udah maju di situ dan ada risiko-risiko sekarang kan ketika dia maju dia harus mundur ya. Nah, alhamdulillah kalau Bang Dul, Rano Karno ini mau akhirnya ya kan dan kemudian maju dan alhamdulillah juga sekarang survei kita bagus gitu. Jadi nah ini yang sulit didapatkan di daerah-daerah. Jadi akhirnya juga kadang-kadang memang calon yang maju memang not first choice, tapi alhamdulillah tetap orang-orang yang punya kompetensi dan baiklah untuk punya rekam jejak dan pengalaman yang bagus. Tapi pada prinsipnya hal-hal seperti ini tadi memang harus dirubah. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Tadi kan selalu membahas soal ini orang-orang ini kan sebenarnya berpendidikan ya, kemudian dia melakukan kecurangan ya. Tapi kan memang begitu biasanya. Orang yang tidak berpendidikan katanya nih kalau mencuri sesuatu, pokoknya rel kereta misalnya, dia hanya mencuri besinya untuk ditimbang, dijual, ditimbang aja ya kan. Kalau yang berpendidikan makin dia tinggi, yang dicuri kan satu proyek-proyeknya itu kan, pengadaan-pengadaannya semua dicuri. Ini kan suatu hal yang memang terjadi dan terjadi dengan terang-terangan. Nah, tadi seakan-akan tidak peduli. Saya setuju. Kenapa ya? Kita lihat yang di Jawa Tengah ya 50 kepala desa, puluhan kepala desa itu berkumpul di hotel, artinya di tempat umum, ya kan, untuk mendapatkan briefing untuk mendukung salah satu calon gitu. Untung Bawaslu bertindak ya, kalau nggak salah tuh dibubarkan oleh Bawaslu gitu ya. Nah, jadi artinya juga kita nggak boleh selalu menyalahkan penyelenggara dalam hal ini. Tapi kita juga harus menyalahkan itu tadi kandidat tim suksesnya yang betul-betul sering melakukan hal-hal ini gelap mata. Tapi satu hal yang menarik ya, saya ingin mengulangi tadi orang-orang yang dalam posisi kekuasaan kemudian memberikan endorsement ya dan merasa itu tidak melanggar hukum. Tapi kan permasalahannya tadi mungkin jajaran di bawahnya akan mengartikannya, oh kita harus melakukan sesuatu untuk memenangkan kandidat tersebut. Ya kalau bicara soal aparat yang sebenarnya tidak boleh ikut campur gitu. Dan ini sering terjadi kok, kita nggak boleh tutup mata dan terjadi dari pileg kemarin, pilpres kemarin dan lain-lain. Tapi yang juga menjadi menarik, saya ingin bertanya sama Bung Benny, kalau itu terjadi misalnya kan ada kepala negara kita mengeluarkan statement mengendorse salah satu calon di Jawa Tengah misalnya, apakah kemudian secara psikologis itu tidak mengganggu personel-personel di Bawaslu untuk kemudian menindaklanjuti bila ada laporan terhadap tokoh yang didukung oleh presiden misalnya, kan gitu. Nah ini kan wajar-wajar aja, bener nggak Mas Iqbal? Menurutnya ya kan itu juga bisa menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh para petinggi kita, para politisi kita, pejabat kita, termasuk Bapak Presiden misalnya, bahwa hal-hal ini bisa aja terjadi dan itu bisa menjadi yang memicu terjadinya kecurangan dan
akhirnya seriusan Bawaslu misalnya untuk mau menindaklanjuti. Karena wajar kok kalau kita takut sama presiden, itu wajar, bukan hal yang nggak wajar kok. Ya kan? Yang nggak wajar justru kalau kita berani kan gitu ya. Apalagi kita dalam posisi di aparat negara juga lah, kira-kira gitu, penyelenggara di negara ini. Jadi itu yang harus dipikirkan secara lebih luas lagi. Semoga pemimpin-pemimpin kita, politisi-politisi kita, termasuk bagi yang berada di partai kami sendiri juga untuk lebih bijak ke depannya dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Bang Ciko, Pak Beni, dan Mas Iqbal. Kita break sebentar, nanti akan kita jawab. Dan nanti kita akan juga membahas seperti apa mungkin daerah-daerah yang punya saingan yang cukup sengit di Pilkada 2024 selepas informasi yang satu ini. Tetap bersama kami.